pada waktu kejadian ya. Jadi yang baru bergabung saya cerita dari awal. Jadi si B itu HP-nya 3, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini untuk iklan, endorse data-data dia di situ. Yang ketiga ini dipasang pin ya, nggak dikasih tahu pinnya, alasannya melindungi data. Rupanya data selingkuhan. Alasannya semuanya nggak boleh ya, bahkan untuk melindungi yang HP 3 ini ya tahu sendirilah orang kaya ya. Mau dia maki kita, marah-marahin kita, alasan jangan itu, kalau hilang data saya gimana tuh, kalian tanggung jawab ya, saya tuntut kalian. Nah, seperti itulah. Tahan nggak kalian bekerja dengan orang seperti itu? Tahan hanya untuk uang jutaan ya, batin kita tersiksa untuk apa? Lebih bagus saya pulang ke daerah saya kerja, walaupun gaji sedikit tapi kita hidup nyaman ya. Di Jakarta itu kehidupan keras sekali bro ya. Pagi kita harus bangun, persiapkan ide ya, editing, waduh nggak bisa tidur. Pagi ke pagi kita di laptop, pagi ke pagi kita di komputer. Tidak bisa saya sesantai ini. Bahkan kalau di sana jam segini saya masih bekerja. Saya masih bekerja, mengatur schedule ya. Ya, jadi tim kreatif itu berat bro ya. Berat sekali, makanya saya memutuskan untuk pulang ke daerah ya. Teman saya masih bekerja dengan si korban Mbak L. Jadi waktu kejadian itu saya ditelepon, Mas, nampaknya sebentar lagi viral Mas. Kenapa Mbak? Kenapa? Kenapa? Pak L dicekik, dibanting dengan Pak B. Kami mau bantu tapi dimaki, malah diancam pecat dengan beliau. Nampaknya besok bakalan viral di seluruh media Indonesia. Begitu kira-kira ya. Si korban saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata aja nggak sanggup. Dan matanya sudah seperti ini, ini sudah biru, kesakitan, nangis. Karena apa? Udah saya bilang tadi kan. Jadi saat itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang tuh Mbak Lesti nggak sengaja kelihat chattingan mesra si B dengan orang, nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu ya, karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini ya. Dan Mbak L lihat jelas chattingan itu ya. Jadi langsung Mbak L minta buka pinnya. Tapi si B malah menyalahkan Mbak L ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih, dengar dulu nih, belum dipukul, belum dicekik. Jadi pertikaian, Mbak L menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak L
minta diantar ke rumah orang tuanya malam kejadian itu. Ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap. Ya, langsung dia sentak gini tangan Mbak E, pukulin, sini kena, dibanting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur, mengajar, saya pecat semua kalian. Dia begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih, ya, sampai kayak gitu. Untung ada satu orang, ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi, ya. Jadi beliau nggak takut dengan si B. Kurang ngajar kau, ya. Kamu dilahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Itu kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ya, semenjak dimarahin sama asisten Mbak L tadi, langsung si B ketakutan. Pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi. Ya. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit, ya. Selanjutnya Mbak L divisum karena memar. Hasil visum tersebut salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L menangis menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga, ya, nggak pernah dia bentak, ya. Pada malam itu dipukul, dibanting, ya, sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait, ya. Jadi Mbak L divisum, hasil visum, dari hasil visum tersebut Mbak L diantar ke Polres, ya, melaporkan kejadian tersebut. Seperti itu kejadiannya, yang mau tahu. Jadi apa yang saya bilang ini akan sama nanti kalian lihat yang di infotainment, ya. Apa yang saya bilang malam ini pasti sama 100% karena narasumbernya tuh kawan saya, ya. Yang kita takutkan mereka nanti bersatu kembali karena tagihan si B itu banyak sekali, mobil mewahnya itu miliaran per bulan. Jadi artis itu kalau per bulannya miliaran itu wajar. Jadi kalian harus tahu nih, sedikit lagi saya buka rahasia para artis, kenapa mereka banyak uang, income mereka tuh banyak sumbernya. Yang pertama dari endorsement, dari endorse produk-produk, ya, dari televisi, ya, dari endorse media sosial, dari TikTok, dari Instagram, ya, dari halaman Facebook, dan dari lain-lain, cukup banyak, ya. Yang terakhir dari aplikasi pihak ketiga, ya. Jadi artis itu, kenapa Raffi Ahmad itu banyak sekali uangnya, kenapa dia bisa dibilang Sultan Andara, ya. Raffi itu selain dia TV menggunakan jasa dia sebagai presenter dan lain-lain, ya, itu di TV aja udah miliaran dia dapat uang per bulan. Belum lagi dari YouTube, ya, YouTube